warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Suherdi, SPD, SH, M, selaku dosen pengampu di mata kuliah prosedur dan metode kerja, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eksro Jiski dengan NIM 171242201 dengan Prodi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi Angkatan 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu yang berjudul Standar Operasional Prosedur Komunikasi Internal Melalui Rapat. Next. Yang pertama itu ada tujuan penyusunan standar operasional prosedur. Tujuan adanya standar operasional prosedur atau disebut juga SOP, komunikasi internal antara departemen dan karyawan melalui rapat adalah untuk memastikan adanya komunikasi dan sebagai pedoman untuk komunikasi antara karyawan dan pimpinan puskesmas Pakuman untuk mendukung mekanisme kerja dan meningkatkan pemahaman tentang manajemen mutu. Yang kedua itu ada prosedur pelaksanaan standar operasional prosedur. Yang pertama itu bahan yang akan disampaikan dalam pelaksanaan komunikasi harus disiapkan oleh Kepala Puskesmas atau Kesubek, TU, Ketua UKM, Ketua UKP, dan penanggung jawab program, ruangan, atau unit. Yang kedua itu Kepala Puskesmas mengusulkan cara yang akan digunakan dalam komunikasi internal dapat berupa komunikasi internal melalui pertemuan atau WhatsApp atau papan informasi atau pengumuman tertulis ataupun telepon. Yang ketiga, staf tata usaha mengumumkan jadwal pertemuan 3 puskesmas. Yang keempat, Kepala Puskesmas melaksanakan pertemuan 1 koordinasi dengan penanggung jawab upaya dan pelaksana. Yang kelima, Kepala Puskesmas melakukan komunikasi sesuai dengan rencana yang disusun. Yang keenam, Kepala Puskesmas memimpin pertemuan dengan penanggung jawab upaya dan pelaksana. Yang ketujuh, Kepala Puskesmas menerima usulan permasalahan yang ada, baik program maupun pelayanan. Yang ke-8, Kepala Puskesmas menyimpulkan hasil dari pertemuan. Yang ke-9, Kepala Puskesmas menugaskan penanggung jawab, upaya, dan pelaksana untuk melakukan rencana tindak lanjut dari pertemuan. Yang ke-10, Kesubek Tata Usaha mengagendakan hasil dari rencana tindak lanjut dari pertemuan Kepala Puskesmas, penanggung jawab, upaya, dan pelaksana kegiatan. Next. Yang ketiga itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup komunikasi internal melalui rapat Puskesmas Pekauman mencakup semua bentuk komunikasi internal maupun eksternal yang terjadi di lingkungan Puskesmas Pekauman. Yang keempat itu ada definisi. Komunikasi internal melalui rapat adalah proses pertukaran informasi gagasan dan pesan antara anggota organisasi di semua tingkatan hierarki melalui diskusi formal dan informal dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh anggota tim atau departemen. Dalam konteks Puskesmas Pekauman, komunikasi internal melalui rapat dilakukan untuk berbagi informasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah, serta untuk membangun kesadaran dan partisipasi personal. Komunikasi internal juga proses berbagi informasi atau pesan antara pimpinan, puskesmas, dan karyawan atau antar karyawan di internal organisasi puskesmas sehingga didapatkan suatu pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi yang dimaksud agar tercipta hubungan kerja antara pimpinan puskesmas dengan karyawan dan antar karyawan puskesmas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, next ada yang kelima itu ada flowchart standar operasional prosedur komunikasi internal. Yang pertama itu menyiapkan bahan yang akan disampaikan dalam melaksanakan komunikasi. Jadi sebelum memulai rapat kita harus menyiapkan materi apa yang ingin disampaikan pada rapat. Nah, yang kedua itu ada mengusulkan cara yang digunakan pada komunikasi internal. Jadi sebelum rapat juga kita harus menyiapkan cara apa yang ingin kita gunakan waktu rapat nanti. Yang ketiga mengumumkan jadwal rapat. Biasanya pada tahap ini staf tata usaha yang membagikan jadwal rapat. Yang keempat, melakukan pertemuan rapat pada
tahap ini ketua atau kepala akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, menerima usulan permasalahan. Jadi pada tahap ini kita harus berdiskusi apa saja yang terjadi permasalahan yang ada, lalu kita akan mencari solusi bersama. Yang keenam, menyimpulkan hasil dari pertemuan. Biasanya pada tahap ini kita harus satu suara agar menjadi solusi pada permasalahan yang ada. Yang ketujuh, mengagendakan kembali hasil dari tindak lanjut pertemuan. Tahap ini kita mengagendakan kembali rapat jika ada permasalahan kembali. Oke, next. Yang keenam itu ada unit terkait. Jadi di unit terkait ini ada 3 orang yang menjadi terkait pada SOP ini. Yang pertama itu ada kepala puskesmas, yang kedua ada penanggung jawab program atau pelayanan, yang ketiga pelaksana program atau pelayanan. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan dalam membuat tugas ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.